Pemirsa, pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak cukup besar di bidang ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal itu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sehingga pemerintah berupaya melakukan selamat cara. Berusaha bertahan, sejumlah pelaku UMKM harus beradaptasi dan menyiasati agar usaha tetap bisa berjalan. Virus corona tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sektor. Saya kira memang UMKM paling terdampak oleh COVID-19 ini, walaupun angkanya mungkin nanti kita masih terus mencari karena tidak mudah untuk data begitu besar. Dan ini karena memang Presiden Joko Widodo mengatakan telah menyiapkan 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak COVID-19. Salah satu skema tersebut diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terhadap corona. Kelompok ini harus dipastikan masuk sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Pembahasan sudah semakin mengerucut dan ada 5 skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nadia Umamullandari dalam acara seputar berita untuk melaporkan mengenai toko sembako yang terdampak pandemi COVID-19. Di era pandemi seperti sekarang ini, bahwa banyak toko sembako yang terdampak karena kebijakan pemerintah yang kurang konsisten. Langsung saja dengan narasumber kita yang telah terdampak pandemi ini. Selamat siang Ibu. Siang. Mohon maaf sebelumnya, saya Nadia Umamullandari dari Universitas Jember. Apakah boleh berbincang sebentar? Boleh. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Siti Khadijah. Sekarang ini usaha apa yang dijalankan? Rajangan. Sejak kapan Ibu membuka usaha tersebut? Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Apa tujuan Ibu untuk membuka usaha tersebut? Ya, untuk perekonomian keluarga. Berapa modal awal Ibu untuk menjalankan usaha tersebut? Modal awal waktu itu cuma rokok 25.000. Barang apa saja yang dijual pada toko sembako Ibu? Ada beras, gula, minyak, terus sayur-sayuran. Berapa keuntungan yang didapat per harinya? Kalau untuk pendapatan kurang lebih 25.000 itu. Kalau kesemuanya kurang lebih ya 200. Kemana saja aliran dana yang didapat? Untuk kebutuhan sehari-hari. Keuntungan tersebut apakah cukup untuk keperluan pribadi? Alhamdulillah cukup. Bagaimana cara mendapatkan barang dagangan Ibu? Dagangan yang Ibu jual? Saya dapat dagangan dari pasar, pulang sendiri di pasar. Sejak pandemi sekarang ini bagaimana pasokan barang yang Ibu jual? Maksudnya ya ada penurunan. Bagaimana perkembangan harga barang selama pandemi? Selama pandemi harga gak menentu, kadang-kadang ya lebih mahal sekarang. Selama adanya pandemi, apakah ada hambatan dalam usaha Ibu? Ya, jika ada, sebutan apa hambatannya? Memang ada hambatannya, itu pendapatan bisa turun drastis. Apa harapan Ibu untuk usaha Ibu ke depannya? Semoga pandemi ini cepat berlalu dan seperti sedia kala. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jadi dampak dari pandemi untuk para pelaku usaha toko sembako yaitu harga barang semakin meningkat dan pendapatan semakin menurun secara drastis. Semoga pandemi ini segera berlalu dan para pelaku usaha toko sembako segera bangkit kembali seperti semula. Saya Nadia Umamullandari pamit undur diri. Selamat siang.